Tiga, silakan. Sebelum ini rekan sejawat, rekan sejawat. Rekan sejawat. Selamat pagi Ibu. Bapak Marcel dengan Pak Silver, kalau ready saya siap record sekarang. Oh ya, ya, ya. Kalau sudah ready, informasi ke saya boleh di chat supaya saya langsung record. Bapak Marcel, Bapak Boris, aman kah? Saya record sudah. Baik Ibu, di sini mau menceritakan kita menanti beliau, masalah internal di dalam sekolah. Masalah internal di dalam sekolah. Masalah internal. Iya. Masalah apa dengan guru siapa? Masalahnya seperti ini Ibu. Tentang disiplin waktu. Disiplin waktu, dan disiplin kerja. Ada teman-teman yang ketika pas mereka ada jam, mereka tidak masuk kelas. Terus mereka pulang sesuka hati. Bagaimana solusi yang bisa saya dapatkan? Karena kami sebagai guru-guru, kami hadir tepat waktu, keluar tepat waktu. Kira-kira ini tidak adil menurut aturan yang berlaku. Sebenarnya ini tidak adil. Tetapi kok didiamkan oleh kepala sekolah? Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Kira-kira menurut Ibu mohon solusinya Ibu. Mohon penjelasannya, pengarahannya. Saya tidak terapkan itu yang kalau datang dan pulang tidak sesuai waktu di sekolah itu, perasaan Bapak itu seperti apa? Ya, memang tidak adil karena kita lihat sebagai guru yang benar itu kan harus masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Karena itu aturannya tertulis jelas di visi dan misi sekolah. Apakah Pak Rianto sebelum ketemu saya sudah pernah mungkin ke Wakasek Kurikulum atau mungkin langsung ke kepala sekolah? Saya kalau untuk Wakasek tidak, kalau di kepala sekolah sudah, tetapi tanggapan kepala sekolah itu seperti ini Ibu. Dia bilang ya sudahlah masing-masing sadar diri. Kalau memang tegurannya seperti ini, pasti dengan sendirinya di sekolah itu aturannya tumpang tindih dan berat sebelah. Karena ada guru yang hadir tepat waktu, ada guru yang betul-betul disiplin sesuai dengan aturan sekolah. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka sekolah ini mau dibawa kemana? Karena kita mendidik anak, jangan sampai kita tidak bisa didik diri sendiri. Ya, mungkin bagaimana Ibu? Ini yang saya lihat di dalam lingkungan sekolah. Nah, sekarang.
Halo Ibu. Halo Ibu. Rianto. Halo. Jaringan. Halo. Rianto. Dengar suara tidak? Iya. Kira-kira dengar. Jaringan di situ. Iya. Ini sebentar dikat saja, dikat. Sejauh ini. Tadi karena tadi ibu tadi jaringan sempat tendang keluar ibu tuh, setengah mati tuh. Oke. Kita lanjut ya? Ya, ibu tenang di situ sudah tahu kalau jaringan bagus. Nanti baru dikat, aman. Iya. Oke. Jadi selama ini kira-kira menurut Pak tindakan apa yang harus Pak buat selain karena sudah menghadap kepala sekolah responnya tidak bagus. Nah, pribadi Pak kira-kira maunya seperti apa? Saya tidak bisa memutuskan karena dalam konsep memimpin itu sudah tertera jelas dari atasan turun ke bawahan. Atasan itu bertugas sebagai konseling juga ketika bawahan ada masalah. Tapi ketika saya menyampaikan pendapat kepada atasan, justru atasannya melenceng daripada aturan, dan ini yang sangat saya sayangkan. Seharusnya sebagai seorang atasan itu dia harus betul-betul mengutamakan loyalitas sehingga keadilan itu tidak berat sebelah, benar-benar salah-salah. Jadi saya merasa bahwa kalau memang seperti ini tanggapan beliau, berarti mau dibawa kemana kita mendidik anak-anak ini. Ini sebuah lingkungan sekolah, kita mendidik masa depan anak-anak. Kalau dari hal kecil saja kita guru tidak menunjukkan keadilan. Ya, yang Pak utarakan ini memang betul sekali. Sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan memang harus memberikan solusi ketika bawahan bisa Pak Rianto sendiri kalau bisa memberikan satu solusi untuk ya kalau tidak bisa menyebarkan ke teman-teman paling tidak untuk diri sendiri sehingga rasa ketidakadilan itu Pak bisa halau begitu, tidak usah berpikir atau melihat dari teman-teman yang lain, diukur saja dengan pribadi Pak begitu. Karena kalau kita mau berkembang itu kita tidak boleh melihat orang lain. Iya, dia terlambat, saya juga bisa terlambat. Nah, tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi harap supaya rasa ketidakadilan itu Pak bisa singkirkan jauh-jauh. Yang pertama pasti tata ulang dulu sistem di bawah. Mulai dari security yang suka jaga pagar segala macam, itu kan dia yang jaga pintu pagar. Guru yang terlambat tidak boleh kasih masuk. Entah mau kawan baik atau bagaimana, tetap aturan. Jadi mungkin setelah ini mungkin nanti dalam keseharian mungkin nanti jam 7 kalau saya mau hadir duluan berarti saya tutup pintu gerbang. Kepala sekolah terlambat juga kepala sekolah di luar.
Pak, jahat sekali kalau seperti itu. Ya. Walau bagaimanapun namanya pimpinan itu kita pasti harus menghargai gitu. Jadi jangan terlalu frontal kalau bisa. Bisa cari solusi yang lain, jangan seperti itu ya. Karena ya namanya di sekolah Kalau itu bisa pasti banyak karakter Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru punya karakter yang berbeda-beda dari suku yang berbeda-beda. Jadi kalau kita terlalu ini pasti nanti akan koslet di sekolah, sehingga kalau sudah begitu pasti di dalam bekerja kita jadi tidak nyaman. Nah, jadi mungkin Pak itu nanti terasa keadilan keadilan itu akan terus berkembang di dalam diri Pak. Mungkin teman-teman yang lain juga akan merasa seperti itu. Nah, baik, solusinya mungkin nanti saat rapat komite mungkin saya akan ajukan supaya didengar oleh semua orang tua, supaya ada musyawarah mufakat, supaya aturan itu jelas. Sehingga orang tua tahu bahwa di sekolah ini kita betul-betul mendidik mereka punya anak itu betul-betul dari hati, bukan karena mereka bayar di sekolah. Oke, mantap. Kalau seperti itu, nanti pas rapat bisa diangkat. Nah, sehingga mungkin komite juga bisa tahu situasi di dalam sekolah. Gitu. Oke. Kira-kira nanti jadwal rapat dengan orang tua di komite kapan ya? Biasanya ini sudah akhir masuk semester, awal-awal nanti tahun semester itu terima pergantian raport semester pasti kita rapat. Oke, ya nanti ketika itu nanti disampaikan sehingga mungkin disampaikan juga di forum komite, orang tua juga tahu, Bapak Ibu guru yang hadir juga pasti mereka bisa merasa saya itu datangnya terlambat atau datangnya tepat waktu. Susah. Jadi bagaimana? Sudah bisa menemukan solusinya? Terima kasih Ibu atas sarannya. Dan ini menjadi satu hal yang perlu saya belajar banyak, bahwa dalam lingkungan sekolah itu untuk kita paham karena banyak karakter. Tetap semangat, kemudian tetap berkomitmen untuk tepat waktu. Jangan melihat bahwa yang lain bisa terlambat, saya juga bisa ya. Tetap berkomitmen. Oke. Masih ada lagi? Cukup. Ini kebetulan saya ada jam, saya masuk mengajar dulu. Saya tunggu lagi informasi dari Pak, mungkin apakah ada perubahan-perubahan atau mungkin rasa keadilan masih ada di dalam diri, nanti kita komunikasikan lagi. Baik, terima kasih. Begitu kah Pak? Baik. Oke, baik. Selamat pagi, mari kita beraktivitas kembali. Refleksi evaluasi dulu. Oke, Pak Arianto. Ya, kita langsung refleksi ya saya.
yang sesuai dengan alur tirta, itu bahwa coach itu harus menemukan solusinya sendiri. Jadi tadi Pak menanyakan solusi saya itu kurang tepat. Nah, karena alur tirta itu kan tujuan, masalah, identifikasi, kemudian aksinya. Nah, itu tuh harus yang menemukan solusinya itu kan coachnya sendiri, ya. Jadi tadi ada pertanyaan bahwa saya minta solusi. Nah, itu kurang tepat. Karena saya lihat Ibu jaringan hilang tuh putus-putus sehingga saya harus terakhir pakai tambah-tambah kalimat itu karena Ibu sempat terdiam sekitar 5 menit itu. Jaringan ke apa tuh? Ya, memang di sini jaringan agak parah ini. Listrik juga terganggu toh. Tadi listrik ada padam baru nyala. Oke, untuk evaluasi dari saya hanya itu saja. Baik, terima kasih Ibu Ningsi. Evaluasinya hanya itu, yang lain sudah. Pakai belakang. Tukar peran. Ya. Sekarang saya jadi coachnya ya. Ya. Kita mulai. Sekarang Ibu jadi coach. Ya, baik. Ya, saya jadi coach. Tok tok tok. Halo, selamat pagi. Pak. Ini selamat siang. Selamat pagi. Siang ya. Ini Bagaimana? siang. Apa ada yang diceritakan? Ada sibuk kah? Tidak sibuk. Oh iya, ini kebetulan Pak ada di ruangan sendiri, jadi saya ada mau menyampaikan sesuatu. Apakah bersedia kah? Bersedia, silakan disampaikan. Nanti kita saya ada pengarahan. Oke. Saya ini kebetulan baru keluar dari kelas 12. Nah, saya ada jam di sana. Kebetulan ketika saya masuk, mereka itu tidak menghiraukan begitu ketika saya masuk. Mereka sibuk sendiri. Setelah saya cek, ternyata mereka itu lagi sibuk mengerjakan tugas bahasa Inggris. Akhirnya ya saya spontan saya marah dan akhirnya saya keluar kelas. Saya keluar kelas dan saya lihat Pak punya ruangan terbuka dan Pak sendiri, jadi saya coba masuk untuk berbagi ini. Ya. Baik. Kira-kira sebelum Ibu lihat permasalahan itu, kira-kira ada kesepakatan kelas ketidak yang menjadi dasar untuk Ibu bertindak? Ya, dari awal pelajaran itu kami sudah membuat satu kesepakatan kelas, sudah sama-sama membuat bahwa ketika kita masuk kelas itu saya harus buat apa, siswa harus buat apa. Nah, salah satu kesepakatan yang kita buat bahwa ketika sudah masuk di kelas, segala kesibukan yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran itu kita tinggalkan. Tetapi ketika tadi saya masuk, mereka malah membuat
ya bisa dikatakan mereka melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Kira-kira ketika ibu membuat kesepakatan kelas itu, ibu sudah menanyakan apakah anak-anak itu sepakat atau kesepakatan itu sepihak dari ibu saja? Ya, ketika kita membuat suatu kesepakatan itu tentu sudah kesepakatan bersama, bukan sepihak. Ya. Anak-anak sendiri menuliskan kesepakatan itu, sendiri menyebutkan. Nah, itu kesepakatan juga ada ditempel di kelas. Terus kira-kira potensi atau nilai apa yang ibu cari dari kesepakatan itu? Jadi tadi saya sudah sempat menanyakan, apakah hal ini yang kamu buat ini apakah melanggar kesepakatan atau tidak? Mereka semua bilang bisa dengar suara Kak Arianto? Sudah. Coba ibu merapat ke tempat jaringan yang lebih bagus. Soalnya ibu suara putus-putus tuh setengah mati. Nanti dalam proses rekaman ini nanti kita edit juga susah nih karena sekat banyak sekali. Ini sudah nih Pak, suara jelas. Oh ya baik. Ibu Iya. Ya baik. Kira-kira setelah Ini jaringan penuh Pak, jaringan penuh. kira-kira setelah itu apakah ada langkah selanjutnya yang ibu buat untuk bisa mengatasi itu? Tindakan selanjutnya seperti apa setelah anak-anak itu dilihat bahwa mereka itu tidak menghiraukan arahan? Ya ini makanya saya datang. Pak. Karena itu saya datang di Pak untuk berbagi. Mungkin saya bisa minta bantuan Pak untuk menjadi mediator untuk kami. Mungkin Pak bisa mendekati anak-anak untuk datang, mungkin bisa bertemu saya gitu. Oh, bisa. Tapi ibu harus kira-kira tujuan ibu mau dekat dengan anak-anak untuk cari untuk menemukan nilai-nilai itu kira-kira tujuannya untuk apa ibu? Ya, supaya mereka tahu bertanggung jawab. Ketika mereka sudah berbuat salah, melanggar kesepakatan, apa yang harus mereka buat? Paling tidak mereka bertanggung jawab, bisa meminta maaf gitu. Kemudian ya saya bisa memberi penguatan lagi, pengarahan lagi untuk mereka. Baik. Apa ibu sudah komitmen dengan ibu punya tindakan ini? Sudah konsisten? Atau Ya, hanya sudah, sekedar saran atau saya ide sudah saja? konsisten seperti ini ya, supaya bisa membina anak-anak untuk bisa lebih bertanggung jawab, lebih menghargai. Baik, terima kasih. Oke, jadi Selanjutnya saya minta ibu harus kesediaan tetap Bapak semangat, bisa menjadi temukan potensi-potensi anak, bisa nanti kita atur jadwalnya, tapi ibu harus tetap semangat, tetap komitmen, tetap konsisten, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Baik, terima kasih ibu.
Ya, terima kasih Pak. Saya tunggu informasi dari Pak kalau sudah menghubungi anak-anak. Pak. Pak Arianto. Baik. Bisa dievaluasi? Refleksi dan evaluasi. Masuk pada refleksi dan evaluasi. Ibu sudah bisa dengar? Bisa, baik. Refleksinya ya. tentunya dalam suatu, ya kita maklumlah, namanya kita sibuk segala macam, tapi dalam proses kegiatan seperti ini perlu persiapan-persiapan yang matang sehingga dia dapat berjalan sesuai dengan kita punya tujuan awal. Terus evaluasinya mungkin kasus yang diceritakan harus lebih jelas ke depan. Baik, terima kasih.